Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari wabah. Untuk pertemuan kedua kali ini, untuk mapel komunikasi bisnis, Ibu akan membahas yaitu KD 3.6 menganalisis hubungan dan pelanggan, serta 4.6 membangun hubungan dengan pelanggan. Sebelum pembelajaran, mari kita ucapkan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian analisis pelanggan, yaitu kegiatan yang dilakukan produsen untuk menganalisis segala sesuatu yang dibutuhkan pelanggan dan memahami karakteristik pelanggan seperti penggolongan pelanggan, pola konsumsi, perilaku, motif pelanggan, dan kebiasaan pelanggan. Jadi, di mana perusahaan menganalisis apa yang dibutuhkan pelanggan dengan memahami karakter pelanggan. Karakter pelanggan bisa dilihat dari pengelompokan pelanggan. Pengelompokan pelanggan contohnya ada pelanggan internal, pelanggan eksternal. Jadi, perusahaan menganalisis apa yang dibutuhkan pelanggan dengan memahami karakter pelanggan. Karakter pelanggan bisa dilihat dari 1. Pengelompokan pelanggan, baik pelanggan internal, eksternal maupun pelanggan antara. Pelanggan internal biasanya berasal dari dalam perusahaan. Kalau eksternal berarti dari luar perusahaan. Pelanggan antara contohnya kaitannya yaitu dengan perusahaan dengan pihak lain. Yang selanjutnya adalah pola konsumsi. Bisa dilihat dari penghasilan yang diperoleh, pendidikan, tempat tinggal dan iklim, serta umur. Itu berpengaruh terhadap pola konsumsi yang dipakai oleh pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, perilaku pelanggan bisa dilihat dari teori psikologis, teori antropologis. Contohnya, memilih barang atau jasa karena mutunya sudah terjamin. Selanjutnya yang keempat, motif pelanggan. Ada motif manfaat, motif rasa bangga, motif ingin meniru, atau sesuatu yang sedang tren untuk dicoba. Terakhir adalah kebiasaan pelanggan. Selanjutnya adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ketika menganalisis hubungan dengan pelanggan. Pertama, meningkatkan hasil penjualan barang atau pemasukan, di mana pelanggan membeli produk perusahaan dan penjualan meningkat. Yang kedua, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang diharapkan, di mana dengan penjualan yang meningkat, perusahaan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan produksinya. Apabila keuntungan meningkat, maka perusahaan akan memperbanyak produksi suatu produknya. Yang keempat, barang-barang yang diproduksi perusahaan akan menjadi terkenal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, hasil produksi akan digemari konsumen, karena konsumen sudah tahu akan kualitas produk tersebut. Yang terakhir adalah perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya karena keberadaan perusahaan masih eksis. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis hubungan pelanggan. Yang pertama, pelayanan. Pelayanan adalah modal yang berperan penting dalam meningkatkan penjualan. Karena dengan pelayanan yang prima, maka pelanggan akan menjadi loyal kepada perusahaan atau produk kita. Yang kedua, yaitu mutu produk. Pelanggan akan merasa puas jika produk yang dijual sangat membantu dalam kehidupan pelanggan. Jika pelanggan telah merasa puas, maka pelanggan tidak akan berhenti mengkonsumsi produk kita.
malah ada kebanggaan terhadap barang tersebut. Setelah kalian menyimak materi pada pertemuan kedua kali ini, silakan kalian absen di kolom komentar. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.